إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, berkata muallif al-musannif rahimahullah, yaitu Syekh Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, sahibul matan menyatakan wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi Rasulillah Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali wa annahum humul khulafa ar-rashidun alladhina dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khilafatahum biqawlihi fima rawahu Sa'id ibn Jamhan an Safinah al-khilafatu ba'di 30 sana. Kata musannif, kata muallif, wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, mereka bersaksi dan meyakini. Siapa yang maksud mereka? Ashabul Hadis, sesuai dengan judulnya kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, bahwa ini adalah akidahnya para salafus saleh, para ashab al-hadis, ahli sunnah, bahwa mereka para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga para ashabul hadis, para imam-imam ahlul hadis, para imam-imam ahlus sunnah, mereka yashhaduna wa ya'taqidun, mereka mempersaksikan dan meyakini bahwa sebaik-baik sahabat-sahabat Rasulullah, yang paling baik, yang paling afdal di antara sahabat-sahabat Rasulullah adalah Abu Bakrin.
radhiyallahu taala anhu, yakni Abu Bakar Siddiq. Thumma Umar, kemudian Umar, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu min Bani Adi. Thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Thumma Ali, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Bahwa mereka para ashabul hadis mempersaksikan bahwa sebaik-baik sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Urutannya sama dengan urutan khulafa ar-rasyidin. Wa annahum humul khulafa ar-rasyidun alladzina dzakara Nabi SAW khilafatahum. Mereka lah para khalifah-khalifah yang lurus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jamhan dari Safinah, bahwa Rasulullah SAW menyatakan khilafah al-khilafatu ba'di 30 sana, bahwa kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Thumma qala, kemudian dia katakan, amsaka khilafata Abi Bakrin sanatain. Abu Bakar memegang tampuk pimpinan khilafah selama 2 tahun. Wa Umar 10. Umar 10 tahun. Wa Uthman 12. Uthman 12 tahun. Wa Ali 6 tahun. Kamsar berapa semuanya? 30. Pas. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, jadi 12. Ditambah Uthman 12 tahun, jadi 24. Kemudian Ali 6 tahun. Menjadi 30 tahun. Wa ba'da inqida'i ayyamihim 'ada al-amr ila al-malik al-'adud. Setelah selesai 30 tahun, maka kembali hari-hari mereka menjadi al-mulk, kerajaan yang kokoh kuat. Alama akhbar anhu Rasul, sesuai dengan apa diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yathbut ashabul hadis atau yathbut ashabul hadis khilafat Abi Bakr ba'da wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khilafah ditetapkan oleh ashabul hadis untuk Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW. Artinya mereka, para sahabat Ahlus Sunnah, menetapkan bahwa khilafah yang sah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Bikhtiyari sahabah, menjadi khalifah dengan pilihan para sahabat. Artinya benar-benar mereka memilihnya, bermusyawarah dan sepakat. Wattifaqihim alaih, dan mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Wa qauluhum qatibatan, dan ucapan mereka secara keseluruhan. Radiyahu Rasulullah lidinina, faradinahu lidunyana. Ini ucapan para sahabat secara keseluruhan. Rasulullah ridha kepada Abu Bakar dalam masalah agama, maka kami pun ridha Abu Bakar untuk kami dalam masalah dunia kami. Ini ucapan as-sahabah qatibatan, ucapan para sahabat secara keseluruhan. Radiyahu Rasulullah sallam lidinina, Rasulullah sallam ridha Abu Bakar lidinina, untuk agama kami, maka kami pun ridha Abu Bakar untuk dunia kami. Yakni yang dimaksud annahu istakhlafahu fi iqamatus salawat,
bahwasanya Abu Bakar dipilih oleh Nabi untuk menegakkan salat, mengimami salat al-mafruḍat, yang wajib-wajib, mengimami manusia. Ayyama maradihi, ketika sakitnya Rasulullah SAW, wahiyad din, dan itu agama. Berarti Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memimpin masalah agama, yaitu mengimami salat. Rasulullah masih hidup, tetapi karena beliau sakit, maka Rasulullah menyatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat manusia. Dalam riwayat Rasulullah SAW katakan kepada Aisyah, muri abaki falyusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk ngimami salat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dan Aisyah enggan, khawatir orang-orang akan menimpakan syu'umnya kepada Abu Bakar. Yang ditunggu Rasulullah keluarnya Abu Bakar. Khawatir orang jadi nggak suka kepada bapaknya. Maka Aisyah beralasan, ya Rasulullah, Abu Bakar begini, suaranya pelan. Ya Rasulullah, Abu Bakar sering menangis, bacaannya nggak jelas. Muri abaki falyusalli bin nas. Tapi Abu Bakar, ayahku itu begini dan begitu. Muri abaki falyusalli bin nas wa innaki la sawahibu Yusuf. Perintahkan bapak untuk mengimam manusia. Kamu itu seperti sahabat-sahabat Yusuf. Yang seperti saudara-saudara Nabi Yusuf yang dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti barakallahu fikum itu betul-betul pilihan dan kehendak dan keridhaan Rasulullah sendiri. Bahkan keluarganya khawatir kalau Abu Bakar ngimami, takut orang-orang akan nggak suka sama Abu Bakar. Ngapain menggantikan Rasul, siapa kamu dan seterusnya. Khawatir. Tapi Nabi yang menyatakan berulang-ulang, muri abaki, muri abaki. Dalam riwayat lain disebutkan secara umum, muru Abu Bakrin. Perintahkan Abu Bakar falyusalli bin nas. Berarti benar-benar Abu Bakar Siddiq dipilih oleh Nabi sebagai imam salat, dan itu masalah agama. Maka kata para sahabat seluruhnya, kami ridha Abu Bakar untuk memimpin dunia kami, sebagaimana Rasulullah ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin agama kami, yang memimpin salat. Qala faradinahu khalifatan lirrasul alaina fi umuri dunyana. Maka kami pun ridha beliau sebagai khalifah, pengganti Rasulullah atas kami dalam urusan dunia kami. Demikian pula ucapan yang beredar di kalangan masyarakat sahabat ketika itu adalah kalimat qaddamaka Rasulullah SAW, faman dalladhi yuakhiruk. Itu juga beredar di kalangan para sahabat. Engkau dimajukan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kami. Siapa yang berani memundurkan engkau? Mereka rata-rata berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah telah mengangkat engkau. Siapa yang berani menurunkannya? Qaddamaka Rasulullah SAW, faman dalladhi yuakhiruk. Siapa yang berani membatalkan ucapan Rasulullah SAW? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Banyak isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Pertama, yang sudah disebut, yaitu ucapan Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia salat. Itu isyarat dari Nabi bahwa Abu Bakar paling pantas menjadi pemimpin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita yang datang kepadanya, kemudian dia akan pulang, kata Nabi, tahun depan engkau kembali ke sini. Wanita tadi menyatakan,
In lam ajidka, bagaimana kalau aku tidak mendapati kamu? Yuridul maut, kata rawi bahwa yang dimaksud bagaimana kalau kau sudah meninggal. In lam tajidini fa'ti Abu Bakrin, kalau engkau tidak dapat ya aku, maka datangi Abu Bakar. Ini juga isyarat lagi dari Nabi SAW bahwa penggantinya adalah Abu Bakar. Demikian pula ketika Rasulullah SAW akan wafat, Rasulullah SAW meminta dituliskan wasiat. Tetapi ketika kathurul laghab, ketika terjadi keributan, maka Nabi menyatakan, ma'adzallah, ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah an yakhtalifan nas fi Abi Bakar. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Enggak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Itu isyarat yang sangat jelas sekali. Bahwa beliau akan menulis bahwa setelahku adalah Abu Bakar. Tetapi beliau mengurungkan dan menyatakan tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh benar ucapan beliau. Memang tidak berselisih. Alhamdulillah. Dan masih banyak isyarat-isyarat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan Abu Bakar adalah ahaqqu bil khilafah, yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Tetapi isyarat-isyarat, dan itu yang rajih. Artinya Rasulullah SAW tidak menentukan. Dibiarkan manusia bermusyawarah. Karena memang itulah syariat, hukum asalnya. Amruhum syura bainahum. Urusan kaum muslimin itu dimusyawarahkan. Harus dengan permusyawaratan rakyat. Harus dengan permusyawaratan orang-orang yang berilmu. Karena nggak berilmu, nggak bisa, nggak layak untuk permusyawarah. Ngawur nantinya. Baik, sehingga yang dimaksud siapa? Dari kalangan mereka-mereka yang berilmu, pakar-pakarnya, ahli-ahlinya, maka mereka bermusyawarah. Jadi juluki dengan apa? Dalam kitab Syarhus Sunnah, Ahlul Halli wal Aqdi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka qauluhum, ucapan mereka sepakat, qaddamaka Rasulullah faman dalladhi yu'akhiru. Engkau ini diangkat oleh Rasulullah, ditunjuk oleh Rasulullah. Siapa yang berani membelakangkan dan siapa yang berani menurunkan? Wa aradu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaddamaka fi shalah. Yang dimaksud bahwasanya Rasulullah SAW memajukan engkau untuk menjadi pemimpin dalam salat ketika sakitnya. Mengangkat engkau sebagai pemimpin salat ketika sakitnya. Maka siapa yang berani membatalkan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW? Fasallaina wara'aka bi amrih. Maka kami salat di belakang engkau wahai Abu Bakar dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dalladhi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyak. Siapa yang berani menurunkan engkau, siapa yang berani menggagalkan, siapa yang berani menentang setelah Rasulullah SAW memajukan engkau. Ini khonilina azakumullah yang dimaksud. Bukan maknanya menentukan khalifah, tapi menentukan pemimpin salat. Kaum muslimin yang saya hormati, ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW apakah memilih Abu Bakar dan menentukan atau tidak. Yastakhlif atau la yastakhlif. Yastakhlif itu menentukan khalifah. Kalau la yastakhlif tidak menentukan khalifah. Sebagian mereka menentukan khalifah. Buktinya Rasulullah SAW memilih beliau untuk memimpin salat. Buktinya mengatakan datangi Abu Bakar kalau nggak ada aku. Buktinya menyatakan kembalikan pena dan lembaran, aku akan tuliskan wasiat. Kemudian nggak jadi. Ma'adzallah, nggak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Itu semua penentuan kata mereka. Kata yang lain menyatakan tidak. Rasulullah la yastakhlif.
itu hanya isyarat-isyarat saja. Bermusyawarah, tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa yang paling pantas adalah Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW yatakallam fi sya'ni Abi Bakrin. Rasulullah SAW berbicara tentang Abu Bakar di dalam kehidupan beliau. Memuji, mengangkat, memuliakan. Bima yubayyin lis sahabah, dengan sesuatu yang menjelaskan kepada para sahabat annahu ahaqqun nas bil khilafah. Mengucapkan tentang Abu Bakar dengan sesuatu isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Abu Bakrin ahaqqun nas bil khilafah. Yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah yang paling pantas menjadi khalifah. Falidzalika ittafaqu alaihi wajtama'u. Oleh karena itu mereka sepakat dan mereka bersatu dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Fantafa'u bimakanihi. Wallah, maka akhirnya mereka pun mendapatkan manfaat dengan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah. Wallah, demi Allah. Wartafa'u bihi, bahkan mereka menjadi irtafa', naik kedudukan mereka karena dipimpin Abu Bakar. Wa'azzu wa'alu, semakin mulia, semakin tinggi, semakin jaya dengan sebab pimpinan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illahu, laula anna Abu Bakr istukhlif lama ubidallah." Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, kalau saja Abu Bakar tidak menjadi khalifah, lama ubidallah, tidak lagi disembah Allah di muka bumi. Kalau saja Abu Bakar tidak jadi khalifah, niscaya enggak ada lagi yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala." Ucapan ini terasa di kalangan para sahabat berlebihan. Maka mereka berkata, "Mah, ya Abu Hurairah, ma taqul?" Cukup wahai Abu Hurairah, apa yang kau katakan? Kalau Abu Bakar tidak memimpin, niscaya tidak disembah lagi Allah di muka bumi. Mah ya Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, ma taqul? Apa yang kau katakan wahai Abu Hurairah? Cukup. Kata Abu Hurairah, aku buktikan. Aqama hujjah. Abu Hurairah menerangkan bukti-bukti ala sihhati qawlihi, atas kebenaran ucapan dia. Setelah dijelaskan, saddaqu, mereka semua membenarkannya. Engkau benar wahai Abu Hurairah. Wa aqarru bihi, dan mereka menetapkan dan mensetujui ucapan Abu Hurairah. Apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah? Yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah ketika Abu Bakar memimpin jadi khalifah, beliau menyatakan berangkat pasukan Usama. Tanfid jaish Usama. Diberangkatkan tentara Usama. Karena ketika Rasulullah wafat, Rasulullah SAW sudah menyuruh tentara Usama untuk berangkat. Sebelum jauh pasukan itu Rasulullah wafat. Dan pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid dalam keadaan umurnya 17 tahun. Yang di dalam pasukannya ada kibar sahabat, ada sahabat-sahabat besar. Dipimpin oleh seorang anak muda 17 tahun. Maka ketika berangkat belum jauh Rasulullah wafat, mereka balik. Setelah Abu Bakar Siddiq dibaiat, maka dia berkata, tentara Usama berangkat. Dan kalian, kata Abu Hurairah, keberatan. Iya kan? Padahal setelah berangkat pasukan Usama, di setiap desa yang dilewati, di setiap lembah yang dilewati, di setiap masyarakat yang dilewati, semua orang yang mau murtad nggak jadi. Urung niatnya. Kenapa? Karena tentara Usama ternyata masih solid.
ternyata masih kokoh. Itu sekian suku, sekian Arab yang dilewati pasukan Usamah yang akan murtad dan jadi murtad. Dan sampai di hadapan kufar pun yang tadinya sudah semangat ingin membantai muslimin karena sudah tidak ada pemimpinnya, ternyata urung melihat pasukan masih tetap solid. Ini karena Abu Bakrin. Ini karena Abu Bakar. Yang kedua, kata Abu Hurairah, ketika orang-orang yang tidak mau bayar zakat, Abu Bakar menyatakan perangi mereka. Dan kalian menyatakan, apakah kita memerangi muslimin? Iya kan? Alhamdulillah, Abu Bakar yang memimpin dan menyatakan, aku akan perangi mereka. Lau mana'uni inaqan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum alaih. Walaupun seekor anak unta yang mereka biasa berikan sebagai zakat di masa Rasulullah, kemudian sekarang tidak mau bayar, kami akan perangi mereka karena itu. Wallahi, demi Allah, sama seperti kita memberangkatkan, atau seperti ketika memberangkatkan tentara Usamah, juga beliau bersumpah, demi Allah, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan berangkat ke tentara Usamah. Apakah aku meninggalkan ucapan Rasulullah? Rasulullah sudah menyatakan tentara Usamah berangkat. Apakah aku membatalkannya? Tidak. Aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, an aziz, aku akan sesat, aku akan menyimpang. Kata Abu Hurairah, bagaimana kalau ternyata bukan Abu Bakar yang memimpin? Langsung mereka mengatakan, iya, betul. Kalau saja bukan Abu Bakar, entah jadi apa. Pada murtad semua. Yang tidak bayar zakat nggak diperangi, karena waktu itu Abu Bakar seakan-akan sendiri. Semua menasehati, ya Abu Bakar, mereka muslimin, mereka masih salat. Apa jawaban Abu Bakar? Inni la ufarriq baina salati wa zakah. Sungguh demi Allah, aku nggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Artinya meninggalkan zakat seperti meninggalkan salat. Aku nggak akan membedakan orang yang meninggalkan salat dengan meninggalkan zakat. Muslimin yang saya hormati, masih disebutkan beberapa perkara dari Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan benar-benar ketika beliau memimpin walaupun cuma 2 tahun, tetapi a'azza al-Islam wal muslimin wartafa'u wa'azzu wa'alau bisababihi, dengan sebab beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma khilafatu Umar, kemudian khilafah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu bistikhlafi Abi Bakrin, dengan dipilih oleh Abu Bakar. Kalau aku wafat, Umar yang memimpin kalian sebagai khalifah. Wa ittifaqus sahaba alaihi ba'dahu, dan para sahabat sepakat memilih Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Wa injazullah subhanahu bimakanihi fi i'la'il Islam, dan Allah pun memuliakan agamanya, memuliakan kaum muslimin dengan kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu fi i'la'il Islam, dalam meninggikan Islam, wa i'dhami sya'nihi, dalam mengangkat kedudukan Islam. Thumma khilafat Uthman, kemudian khilafah Uthman bi ijma'i ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Ahli syura adalah orang-orang yang dipilih oleh Umar. 6 orang yang dipilih oleh Umar, di antaranya anaknya sendiri, tetapi dia menyatakan, pilih di antara kalian dan anakku ikut bermusyawarah bersama kalian, tapi jangan dipilih. Anakku jangan dipilih. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Wa ijma'ul ashabi kafatan wa ridahum bihi, dengan kesepakatan para sahabat secara keseluruhan dan keridhaan mereka, hingga urusan diserahkan kepada Utsman bin Affan. Thumma khilafatu Ali,
kemudian khilafah Ali radhiyallahu taala anhu dengan baiat para sahabat kepadanya. Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum, ketika mereka melihat dan mereka mengenali bahwa tidak ada lain yang berhak untuk menjadi khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ahaqqul khalqi wa aulahum fi dzalika al-waqt. Dialah yang paling berhak dan paling utama di waktu itu sebagai khalifah. Walam yastajizu isyanahu wa khilafahu. Mereka merasa tidak boleh menentang Ali, enggak boleh membatalkannya, bahwa mereka sudah melihat satu-satunya orang yang pantas adalah Ali ketika itu. Karena terakhir yang dipilih dari ahli syura di zaman sepeninggal Umar itu dua, Utsman dengan Ali. Tinggal dua sampai keliling seorang sahabat untuk mencari, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, bertanya kepada seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar. Setelah bertanya semalam suntuk tidak tidur, pagi harinya, subuh harinya diumumkan, dipegang Utsman dengan Ali. Ya Utsman, kalau aku memilih Ali sebagai khalifah, aku baiat dia, apakah engkau siap untuk mentaatinya dan baiatnya? Aku siap. Ya Ali, kalau aku pilih Utsman sebagai khalifah, aku baiat dia, apakah engkau siap untuk tunduk, untuk mentaatinya? Aku siap. Maka diangkatlah tangan Utsman dan mengatakan, aku baiat engkau ya Utsman sebagai khalifah, berdasarkan musyawarah dari para sahabat. Maka seluruh kaum muslimin membaiat Utsman. Maka ketika Utsman terbunuh oleh para pemberontak Khawarij, siapa sisanya berarti? Ya Ali. Tidak ada lain. Karena waktu itu dua yang dibandingkan, ini atau ini. Maka barakallahu fiikum, karena dari 6 tadi Abdurrahman bin Auf menyatakan siapa yang mau mengundurkan diri. Mundurkan ini, dua. Tinggal 4. 4 yang satu anaknya Umar tidak dipilih. Karena Umar mengatakan yang ini jangan dipilih. Ikut musyawarah tapi jangan dipilih. Tinggal 3. Yang 3, yang satu mengatakan aku akan memilih di antara engkau berdua. Siapa yang berdua? Tinggal Utsman dengan Ali. Maka tentunya mereka semua paham, kaum muslimin ketika Utsman terbunuh tidak ada lain kecuali Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fakana haula'il arba' al-khulafa' ar-rasyidin alladziina nassara Allah bihimud-din. Maka mereka lah khulafa' ar-rasyidin yang Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini dengan pimpinan mereka radhiyallahu taala anhum. Dan keutamaan-keutamaan mereka sangat banyak. Adapun Abu Bakar wa Umar, sangat banyak sekali riwayatnya. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW selalu berjalan pergi kemanapun bersama Abu Bakar wa Umar. Ja'a Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Fa'ala Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Jalasa Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Dhahaba Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar. Selalu wa Abu Bakr wa Umar, wa Abu Bakr wa Umar. Menunjukkan kalau keduanya adalah sahabat. Maka Rasulullah SAW tentunya menunjukkan khalil, teman dekatnya adalah Abu Bakar wa Umar. Bahkan secara nassan sarihan Rasulullah SAW menyatakan lau takhadtu khalilan latakhadtu Abu Bakar khalila. Kalau saja aku akan mengambil khalil dari manusia, latakhadtu Abu Bakar khalila. Niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi akhi wa sahibi. Demikian pula riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar.
Kata Abdullah bin Umar, kami berbicara, kami mengatakan, dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik umat Nabi, pengikut Nabi setelah beliau adalah Abu Bakr, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakr, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar mereka para sahabat sudah sepakat dan sudah umum di kalangan mereka. Kalau ditanya siapa, jawabannya mesti Abu Bakar wa Umar. Kemudian Utsman. Kunna, bukan pribadi Abdullah bin Umar. Mungkin kalau pribadi Abdullah bin Umar kita akan mengatakan, ya anaknya Umar, wajarlah muji bapaknya. Tidak. Beliau menyatakan bukan atas nama dirinya, tapi atas nama para sahabat. Kunna naqul. Kami mengatakan, kami para sahabat mengatakan, sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Plus, ditambah lagi dengan kalimat wa Rasulullahi hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Artinya Rasulullah tahu ucapan kami, Rasulullah mendengar ucapan kami, dan Rasulullah SAW tidak membantah. Dan ini adalah hadis takriri, persetujuan Rasulullah SAW. Kalau saja salah, Nabi akan menegur, bukan sebaik-baik manusia bukan Abu Bakar, tapi si fulan, tapi Ali bin Abi Thalib misalnya. Tidak. Rasulullah tidak membantahnya. Rasulullah mendengar dan Rasulullah SAW tidak menyalahkannya. Kami mengatakan dalam keadaan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Bahkan ketika ditanyakan kepada alinya sendiri oleh anaknya, ya abati, wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah peninggal nabinya atau selain nabinya? Dijawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Wahai ayahku. Kemudian Umar. Kata anaknya, fa khashitu ay yaqula Utsman. Aku khawatir dia akan mengatakan Utsman. Maka aku langsung berkata, kemudian engkau wahai bapakku. Kata Ali, la, tidak. Aku tidaklah seseorang kecuali dari kalangan kaum muslimin. Aku tidak lain kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslimin. Berarti ma'ruf, sampai anaknya pun tahu ini kalau sudah disebut Abu Bakar kemudian Umar, paling-paling yang ketiga Utsman. Padahal beliau ingin yang ketiganya bapaknya. Maka dijawab dengan kalimat wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Baik. Ini barakallahu fikum yang kita baca baru matanya. Dan sedikit tambahan-tambahan apa yang saya ingat. Tetapi syarah dari Syekh Rabi belum kita baca. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.